Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan, yaitu 7 gejala awal prediabetes paling umum yang sering disepelekan ya. Ya sobat sekalian, kita ketahui diabetes adalah penyakit yang serius dan sampai saat ini memang harus kita hindari karena itu akan menyebabkan berbagai macam penyakit, yaitu tentu saja diabetes itu sendiri ya. Dengan adanya kontrol makanan yang tepat ya, itu akan minimal ya, ataupun kita harus melihat tanda-tanda yang akan mengarah kepada diabetes ya, yaitu prediabetes yang harus kita waspadai. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Prediabetes merupakan fase awal sebelum terkena diabetes mellitus (DM). Meski begitu, meski belum tergolong diabetes, tahap prediabetes ini jangan dianggap sepele. Ada beberapa gejala awal prediabetes yang perlu diwaspadai supaya kondisi tidak berkembang menjadi penyakit diabetes mellitus. Dengan mengetahui tanda awal prediabetes ini, Anda jadi bisa mengambil tindakan tepat sebelum kondisinya serius. Apa itu prediabetes? Menurut Dr. ahli penyakit dalam Dante Saxono, melalui forum diskusi, prediabetes adalah kondisi ketika gula darah dalam tubuh melebihi batas normal. Namun status kadar gula darah ini belum dianggap terlalu tinggi untuk diklaim sebagai penyakit diabetes. Kadar gula darah normal berada di bawah 100 mg per dl, sementara pada kondisi prediabetes bergerak di rentang 100 sampai 124 mg per dl. Sedangkan diabetes sudah melebihi 125 mg per dl. Prediabetes sudah termasuk kategori kondisi serius yang jika diabaikan bisa menyebabkan komplikasi jangka panjang. Gejala awal prediabetes. Gejala awal prediabetes sebenarnya tidak terlalu terlihat, akan tetapi ada beberapa tanda tubuh paling umum yang bisa dirasakan penderitanya. 1. Akanthosis nigricans. Akanthosis nigricans adalah kondisi kulit menggelap pada bagian lipatan dan kerutan tubuh. Yang paling jelas bisa dilihat pada bagian belakang leher. Jika di bagian leher terdapat garis menghitam tapi bukan tumpukan daki, itu menunjukkan bahwa insulin dalam tubuh tidak bisa bekerja maksimal. 2. Sering haus. Dikutip dari laman Mayo Clinic, gejala prediabetes lainnya adalah sering haus. Rasa haus berlebihan pada orang prediabetes akan berbeda dengan orang yang kehausan karena dehidrasi atau cuaca panas. Sebab di dalam tubuh orang prediabetes, asupan cairan tubuh yang masuk ke ginjal akan diproduksi menjadi urin terus-menerus untuk membuang kelebihan glukosa. 3. Sering buang air kecil. Selain merasa haus terus, air minum yang dikonsumsi oleh penderita diabetes tidak bisa menyerap glukosa, sehingga proses di organ ginjal hanya fokus menyingkirkan kelebihan glukosa. Efeknya tubuh jadi terpaksa mengirim sinyal ke otak berupa rasa haus berlebih dan peningkatan frekuensi buang air kecil yang bisa mengeluarkan 5 liter lebih air seni sehari. 4. Mudah lapar. Para penderita prediabetes, tubuh mereka tidak dapat memproduksi dan menggunakan insulin dengan maksimal. Hasilnya glukosa dari makanan hanya diam di dalam aliran darah. Glukosa juga tidak masuk ke dalam sel sehingga pasokan energi tubuh kosong. Kondisi ini sel-sel tubuh jadi terus-menerus mengirim sinyal lapar ke otak. 5. Luka tak kunjung sembuh. Luka yang tak kunjung sembuh termasuk salah satu gejala prediabetes. Ini karena kadar gula darah dalam tubuh penderita juga sudah cukup tinggi dari batas normal. Tingginya gula darah membuat tubuh tidak bisa melawan bakteri pada luka. Akibatnya luka tersebut jadi semakin parah dan berpotensi membesar. 6. Penglihatan buram. Efek lain dari kadar gula darah tinggi bisa menyebabkan perubahan bentuk pada lensa mata sehingga penglihatan jadi kabur atau buram. Pembuluh darah di saluran mata juga ikut mengalami penyempitan dan mengakibatkan kurangnya nutrisi yang diterima oleh mata. 7. Sering kesemutan. Neuropati diabetik adalah kerusakan saraf tepi yang ditandai dengan gejala kesemutan, kebas, rasa tertusuk-tusuk hingga muncul sensasi panas. Kadar gula darah tinggi membuat dinding pembuluh darah tidak efektif dalam memberikan asupan oksigen dan nutrisi sel saraf sehingga fungsinya terganggu. Gejala lain prediabetes.
Gejala lain yang kerap muncul pada prediabetes dan diabetes diantaranya berat badan turun dengan cepat, kaki menghitam, keputihan pada wanita, dan disfungsi ereksi pada pria. Penyebab gejala ini karena terjadi penumpukan lemak yang tidak bisa diolah insulin pada pembuluh darah. Penumpukan itu dapat menghambat aliran darah ke seluruh tubuh. Cara mengetahui terkena prediabetes. Lebih lanjut, Dr. Dante menyarankan cara mengetahui terkena prediabetes atau tidak, yaitu perlu melakukan pemeriksaan langsung ke dokter. Deteksi dini terhadap penyakit diabetes ini berlaku untuk orang-orang yang mempunyai riwayat sebagai berikut. Memiliki riwayat diabetes dalam keluarga, sudah berusia 30 tahun ke atas, punya kebiasaan merokok dan minuman beralkohol, obesitas, jarang berolahraga maupun melakukan aktivitas fisik, menderita hipertensi, PCOS, sleep apnea, kolesterol tinggi, dan penderita diabetes gestasional saat kehamilan. Pemeriksaan prediabetes umumnya melibatkan sejumlah tes kesehatan seperti tes gula darah, puasa, toleransi glukosa oral, cek hemoglobin A1C, hingga estimasi glukosa rata-rata. Itulah gejala awal prediabetes yang perlu diwaspadai. Selain melakukan pemeriksaan, jangan lupa untuk menerapkan gaya hidup sehat secara rutin, berolahraga. Ya sobat sekalian, itu ya memang yang harus kita waspadai adalah prediabetes ini, karena itu kalau tidak hati-hati itu akan mengarah kepada diabetes mellitus. Itu ciri-cirinya yaitu misalnya ya kadar gula itu melebihi di atas normal. Nah, kita ketahui normalnya itu 100 mg per dl, dan itu akan ada tanda-tanda menuju diabetes atau kondisi prediabetes itu bergerak ya dari 100 sampai 124 mg per dl. Itu kalau bisa bergerak 125 mg per dl itu sudah tanda-tanda yang harus diwaspadai ya. Jadi ada gejala awal prediabetes ya, diantaranya akantosis ya, kemudian sering haus, kemudian sering buang air kecil, mudah lapar, luka tak kunjung sembuh, penglihatan buram, sering kesemutan, dan lain sebagainya ya. Jadi memang harus digalakkan pola hidup sehat. Diantaranya tentu saja pola hidup sehat diantaranya adalah olahraga yang rutin, dan juga hindari stres ya, dan juga makanan harus dikontrol supaya bisa ya, karena semua penyakit itu mulainya dari makanan ya. Dan saya sering itu ya sobat sekalian, saya sering juga terus menganjurkan ya produk kesehatan untuk meningkatkan imunitas tubuh, termasuk untuk diabetes, yaitu propolis. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Ruqyah ya. Ini untuk imunitas tubuh, tapi untuk manfaat yang lain juga bisa, misalnya untuk penyakit non medis, kolesterol ya, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, mah, kanker, ginjal, amandel, paru-paru, demam, diabetes, dan lain sebagainya. Jadi ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA, International Non-Entrepreneur Association. Kemudian untuk varian selanjutnya itu yang biru, ini untuk nutrisi otak, yaitu Turkish Propolis Ruqyah Brain, untuk mencerdaskan otak dan juga untuk menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah, atau juga produk herbal kami yang lain, yaitu madu hutan. Ini ada madu hutan Riau, variannya banyak, ada madu hutan Flores ya, dan lain Kalimantan dan sebagainya. Semua link pembelian ada di deskripsi, tinggal klik saja, praktis. Atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.